Ya, terima kasih banyak teman-teman. Jadi hari ini saya dan Jessica menghadiri undangan terkait restoratif justice, yang mana saya selaku kuasa hukum Jessica dan Jessica berkirim surat meminta kepada penyidik untuk bisa difasilitasi untuk bertemu dengan pelapor, yang mana agendanya adalah melakukan restoratif justice. Restoratif justice adalah suatu aturan yang mana itu Pak Kapolri melalui edarannya memerintahkan setiap perkara-perkara kaitan ITE itu dilakukan restoratif justice dalam proses penyelidikan dan maupun penyidikan. Kaitan perkara Jessica ini adalah masih dalam tahap penyelidikan. Nah, makanya setelah kemarin kita dilakukan pemeriksaan yang di awal, kita juga mengajukan surat permohonan untuk dilakukan restoratif justice. Dan seharusnya itu dimintakan di hari Rabu. Tapi karena saya baru menerima di Selasa malam, saya minta diundur jadi hari Jumat. Dan ternyata di hari Rabu itu saya lihat ada proses restoratif justice juga terhadap beberapa terlapor, yang mana rekan-rekan media juga tahu bahwa RJ-nya terjadi kesepakatan perdamaian antara terlapor dengan pelapor. Kami berpikir di hari Kamis dan Jumat ini kami berpikir juga bahwa ya itu mungkin terjadi juga bagi kami. Ya, karena kami ingin juga menyelesaikan masalah ini juga dengan sebaik-baiknya, ya kalau bisa juga dengan secepat-cepatnya. Nah, ternyata hari ini ketika kami berpikir restoratif justice itu dihadiri oleh juga pelapor, yang mana teman-teman media juga hadir waktu hari Rabu preskonnya saudara Zize dengan pengacaranya, bahkan dengan para terlapornya bersama-sama. Ya, artinya memang pertemuan itu dihadiri oleh pelapor dan terlapor. Nah, tapi hari ini kami menyayangkan sekali bahwa hari ini ternyata pelapornya tidak hadir. Jadi tadi ketika di pertemuan tersebut saya menanyakan terkait kehadiran pelapor. Dan kami bingung gitu loh. Artinya bingung di sini, ya apa yang mau disampaikan klien saya kepada pengacaranya. Ya artinya malah pengacara nanya, klien saya nggak kenal terlapor ya. Ya kalau kenal ya susah, kalau misalnya harus kenal dulu baru bisa ketemu, kan begitu. Nah, itu yang dari saya, nanti mungkin Jessica bisa nambahin. Aja sendiri berarti ingin adanya RJ ini ya? Kalau dari saya pribadi otomatis ya pasti pengen menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau misalkan memang ada fasilitas mediasi, tentunya pasti kita juga maunya masalahnya cepat selesai gitu ya, dengan damai, dengan ya udah gitu ya kan. Dan sangat saya pribadi itu sangat amat menyayangkan dan sangat kecewa gitu, karena saya hari ini beretikat baik, berniat baik, ingin memohon maaf kepada Zize atau Aziza gitu ya, secara langsung, secara face to face gitu ya. Mau menyampaikan permohonan maaf saya karena konten saya bahasanya itu agak vulgar gitu ya, agak berlebihan gitu ya. Tapi sangat disayangkan ternyata Azizanya malah tidak hadir gitu ya, malah diwakilkan oleh si kuasa hukumnya gitu. Ya kan saya juga jadi mikir, masa kalau saya mau minta maaf, masa saya minta maaf sama lawyernya gitu kan, saya salahnya sama Aziza gitu loh, masa saya minta maafnya sama kuasa hukumnya gitu loh. Tapi ya mau gimana ya, Azizanya tidak hadir, ya jadi permohonan maaf itu tidak sampai jadinya. Ya begitulah gitu. Terus di sini juga saya mau menjelaskan lagi ya teman-teman gitu. Saya di sini sebagai konten kreator gitu, yang dimana saya membuat konten apapun itu berdasarkan dari media-media yang sudah saya dapat ya. Khususnya
khususnya dari konten saya terkait Aziza ini saya mendapatkan dari X dan dari kreator-kreator yang lainnya juga. Seperti yang kakak-kakak juga bisa lihat ya pasti ya, yang teman-teman bisa lihat, konten kreator yang membuat tentang Aziza ini bukan hanya saya gitu ya. Jadi ya gimana ya, ya intinya kayak gitulah teman-teman ya. Jadi saya buat konten itu berdasarkan dengan media yang sudah ada gitu. Dengan pertimbangan apakah awalnya membuat konten dan akhirnya malah memilih Ya karena saat itu kontennya lagi viral kan, jadi saya buat gitu ya, kontennya saya buat. Habis itu tiba-tiba saya dapat laporan pemanggilan dari Bareskrim gitu. Ya sudah saya hadiri. Ya udah, terus saya juga nggak tahu juga terlapor yang lainnya siapa aja pun saya juga nggak tahu. Terus tiba-tiba kemarin hari Rabu ya Bang ya? Yeah. Tiba-tiba hari Rabu ada terlapor juga yang ternyata menghadiri mediasi gitu, dan mediasinya berjalan dengan lancar. Dengan harapan saya ya hari ini saya dikasih kesempatan untuk mediasi, ya saya kan maunya juga maunya terjadi seperti hari Rabu kemarin, tapi ternyata hasilnya lain gitu. Reaksi kuasa hukumnya seperti apa ya? Ya tadi walk out lah. Ya tadi kuasa hukumnya Ya. walk out, dia meninggalkan ruangan gitu. Ya karena saya lihat ya dia bilang yang menentukan perkara ini ujungnya di saya. Wah, saya keberatan. Ini kan delik aduan. Ayo dong, maksudnya kita juga hormat, kita saling menghargai lah. Saya menghargai sisi pelapor, kuasa hukum pelapor kita hargai. Saya juga dari sisi kuasa hukum terlapor saya juga menghargai. Saya juga nggak mau ketika mengajukan permohonan restoratif justice yang hadir juga saya, kan enggak. Saya bawa klien saya, tanda tangan yang mengajukan juga saya dan klien saya juga. Ya artinya harapan besar saya juga demikian. Artinya tapi tadi menyatakan bahwa ya sampaikan aja, klien saya juga nggak kenal sama dari sana ya, tidak kenal juga sama si Jessica. Ya memang nggak kenal, ya justru karena nggak kenal ini kita mau minta maaf, bertabayun, menyampaikan bahwa apa yang disampaikan ini tadi seperti disampaikan Jessica kan, semua ini kan ada berseliweran di X semua. Yang bikin juga yang pertama juga bukan Jessica. Bahkan kalau bicara mau fokusnya harusnya fokus kepada yang konten-konten yang penyebaran video-video yang tidak baik itulah. Ya tapi justru malah yang dilaporkan, yang difokuskan adalah kaitan dengan pencemaran nama baik. Tapi ya kita tetap hadapi, kita siap ikuti proses hukum. Bagaimanapun kita ikuti proses hukumnya. Ya tapi ya tadi saya sampaikan juga kepada teman-teman media, ya kami menyesalkan lah dengan ketidakhadiran pelapor. Ya kami berpikir penyidik sudah menginformasikan antara pelapor dan terlapor. Artinya saya juga bukan pertama kali ngurusi masalah ITE. Saya juga pernah jadi pelapor dalam kasusnya Umi Pipik dulu sama yang Oklin juga saya hadirkan di klien saya Umi Pipik, ketemu sama Oklin minta maafan selesai. Ya artinya itu juga yang tadi saya sampaikan. Yes, nanti kalau misalnya ketemu Aziza, ya kamu minta maaf ya kalau misalnya kata-kata kamu kelewatan. Kan seperti itu kan. Tapi kalau mau minta maaf sama lawyernya. Ya saya aja minta maaf sama lawyernya. Ya kan? Diwakilkan. Ya saya minta maaf sama lawyernya kan. Bagusnya kan nih kalau perlu saya suruh cium tangan. Sama Zize kalau walaupun umurnya Zize lebih muda begitu kan. Ya yang tua kamu salah minta maaf. Itulah seperti itu. Cuman ya hari ini ya yang kita lihat malah ya tadi sempat ada sedikit si tegang, dia memilih untuk walk out. Ya udah tanda tangan saya belakangan aja ya. Udah saya siap aja. Artinya apapun proses hukum kita siap akan jalani. Ketika memang perkara ini bisa lanjut ke penyidikan ya monggo, jika penyidikan ya saya pikir tadi dengan catatan hasil resume berita acara mediasi saya sampaikan di situ sesuai dengan surat edaran Kapolri bahwa restoratif justice harus dihadiri antara pelapor dan terlapor. Ya saya berharap ada undangan berikutnya, ada restoratif berikutnya, RJ berikutnya yang benar-benar dihadiri oleh pelapor. Itu harapan besar saya dan harapan besar juga Jessica. Bang, artinya RJ hari ini tidak ada titik temu? Tidak ada titik temu. Karena tidak ada hadirnya pelapor itu keberatan kami.
Bahkan kan di saat kita juga belum selesai menyampaikan apa yang mau kita sampaikan, si lawyer tersebut udah walk out, Kak. Gitu. Tadi itu masih ada beberapa hal yang masih mau disampaikan, tapi beliau udah walk out duluan, jadi ya nggak clear gitu tersampaikannya. Ada informasi mungkin ketidakhadiran Azza itu? Ya itu kita nggak ngerti juga ya. Ya kan juga nggak disampaikan. Dia bilang malah ini urusan saya, ujungnya di saya. Ya kan kalau kita bicara hukum ini delik aduan. Kuasa hukum itu pengacara bisa dicabut kuasai kapan aja. Bahkan saya selaku pengacaranya si Jess juga bisa dicabut kuasa hukum saya. Ya artinya bukan saya juga nanti bisa meneruskan. Bahkan juga ketika pelapor itu juga sama. Bisa aja kan kalau dicabut kan pelapornya kan adalah Zize. Yang menandatangani pencabutan bukan lawyernya. Ini pembelajaran buat masyarakat. ITE itu kaitan pencemaran nama baik, pelapor adalah harus korbannya langsung. Yang mencabut juga harus korban langsung. Nggak bisa pengacara. Nggak bisa. Kita pengacara hanya mendampingi, memberikan nasihat hukum itu. Bukan malah ngompor-ngomporin. Ya. Kak Jess, mungkin adanya hal ini masa kapok atau gimana nggak sih bikin konten sendiri? Kapok apa nih, konten? Iya. Oh enggak sih, kalau kapok konten sih saya enggak ya, karena apa ya, gimana ya, walaupun saya berdasarkan media yang sudah beredar gitu, selama saya tidak dengan sengaja, yang tadinya saya nggak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba saya bikin cerita gitu, si ini selingkuh gitu, loh dapat dasarnya dari mana gitu. Selama saya tidak melakukan hal itu, saya akan terus konten, karena konten yang saya buat selama ini saya punya dasarnya dan saya punya sumbernya, punya source-nya gitu. Tapi kemarin Belum tahu, makanya itu yang harapan besar saya. Ada mediasi lanjutan. Sebelum perkara ini dilanjutkan, itu tadi saya sampaikan. Di berita acara itu kami keberatan karena harus dihadiri oleh pelapor. Ya mudah-mudahan dari teman-teman media di sini bisa disampaikan nanti kepada publik dari media, kepada kepolisian, mudah-mudahan bisa dilakukan restoratif justice ulang yang benar-benar dihadiri oleh kedua belah pihak. Biarkanlah kedua belah pihak ini ketemu, jangan lewat orang-orang gitu loh. Saya pun kalau misalnya tadi misalnya pertemuan, oke, yang ngobrol antara pelapor dan terlapor gitu ya, kita keluar. Kan yang benar kan begitu kan? Yang punya masalah yang ketemu, bukan malah lawyer. Kita kan lawyer pokoknya pasti punya pendapat ini, kita malah membela kepentingan klien kita masing-masing gitu loh. Itu sih yang tadi saya sesalkan gitu loh. Kak, sedikit dong, kemarin pada saat preskon juga Ziza sendiri kan bilang bahwasanya isu yang berita yang beredar itu dipastikan hoax yang tentang perselingkuhan atau semuanya gitu. Nah kalau dari KJ sendiri gimana? Oke, ini juga banyak yang ditanyain sama publik ya. Karena kemarin saya sampaikan bahwa perselingkuhan itu bla bla bla. Saya sudah melihat buktinya dari yang terkait gitu ya. Tapi saya rasa untuk memperlihatkan bukti itu bukan ranah saya ya. Untuk permasalahan tersebut bisa langsung ditanyakan kepada Kak Rachel V-nya langsung gitu ya, atau kepada ya pihak-pihak yang terkait lah gitu. Karena untuk bukti-bukti tersebut bukan ranah saya untuk membeberkan hal tersebut gitu. Berarti dari KJ sendiri tahu itu, maksudnya punya bukti-bukti itu ya yang? Ya saya lihat. Dan itu memang dari Kak Rachel sendiri gitu? Ya pokoknya saya lihat aja gitu. Tapi sebelumnya pernah menanyakan juga ke Kak Rachel itu soal itu? Itu yang apa ya namanya, kalau nanyain langsung sih nggak pernah ya, tapi kalau ngubungin Kak Rachel pernah untuk ngasih semangat yang kayak gitu-gitu aja sih. Responnya mungkin dari Kak? Responnya ya Baik. dia baik, dia bahkan bilang terima kasih gitu kok. Dia bilang terima kasih di konten saya itu, dia bilang terima kasih. Bang, kemarin kan ada kuasanya Azia sendiri kok ngasih statement bahwa banyak ini yang menyebar hoax, sosmed lain. Dua orang itu kan tadi langsung minta maaf dan saling cium tangan lah. Iya. Ada rasa kecewa juga bahwa Azia hari ini nggak datang. Tapi kan tetap kuasa hukum akan memproses yang lain-lain. Nah, Abang juga termasuk masih dalam proses dong. Iya. Kami menganggap kalau kami masih dalam proses ya kami akan ikutin. Artinya apapun lah yang kalau misalnya ada panggilan kita siap ikuti. Apapun lah bagaimanapun apa yang menjadi proses hukum tetap akan kita ikutin. Kalau memang hari ini belum terjadi perdamaian bagi kami, akun kami yang dianggap sebagai pelaku perbuatan pencemaran nama baik atau fitnah, ya kita akan ikut terus saja. Akan kooperatif. Ya kooperatif. Gak pernah
Kamu tahu kan Ramzi nggak pernah nggak kooperatif, datang terus. Oke? Sip. Satu lagi mungkin apa Oke. yang diharapkan gitu Bang dalam hal ini? Harapan besar saya, harapan si Jess juga, nanti Jess bisa tanya juga, harapan besar saya bisa dipertemukan antara pelapor dengan terlapor, itu poin utamanya. Biar klien saya menyampaikan langsung permohonan maafnya, menyampaikan langsung, tidak diwakili atau tidak dihalang-halangi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh permasalahan. Oke? Jelas? Terima kasih, Bang. Eh,